Ya di sini wasyafa'atu syafa'atan. Ya, syafaat itu ada dua macam. Ya, syafa'atul manfiyah, ya. Maksudnya syafa'al manfi itu al-manafahullah, apa yang dinafikan atau ditiadakan oleh Allah. Jadi ada syafaat yang dibatilkan, maksudnya tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada syafaat yang musbatah, ya, yang ditetapkan oleh Allah. Jadi ada syafaat yang salah, yang batil, ada syafaat yang hak dan yang benar. Jadi tidak semua syafaat salah, tidak. Semua syafaat syirik, tidak. Ada syafaat yang musbatah, yang benar, ya, dan hak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan apa itu syafaat musbatah dan syafaat manfiyah. Fa syafaatul manfiyah, beliau menjelaskan syafaat manfiyah terlebih dahulu, yang mana orang-orang syirik berargumen di dalam syafaat ini, paham ya? Menjadi pembelaan kepada oleh mereka, ya. Apa itu syafaat manfiyah? Makanat, apa yang diminta, tutlabu min ghairillah, ya. Jadi dia langsung meminta kepada selain Allah, fima la yaqdir illallah, terhadap sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di sini, ya. Nah, dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita baca dulu dalilnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, anfiku mimma razaqnakum, berinfaklah atau sedekahlah terhadap apa yang aku berikan rezeki kepada kalian, min qabli ayyatiya yaumu, sebelum datangnya hari kiamat, maksudnya yang mana tidak ada jual beli lagi, maksudnya ala bai'un fihi, ya, maksudnya tidak ada kesempatan kalian untuk mendapatkan harta lagi, ya, wala khullah, ya, dan tidak bisa mencintai lagi, maksudnya tidak, orang-orang yang kalian cintai juga tidak bisa menolong kalian, wala syafa'ah. Lihat di sini Allah menafikan syafa'ah, maksudnya di sini adalah syafa'ah yang manfiyah, paham? Tidak ada syafaat lagi. Para berhala, orang-orang soleh yang kalian minta syafaat pada hari kiamat tidak akan bisa memberikan syafaat kepada kalian. Itu dia maksudnya, paham? Ya, wal kafiruna humudz zalimun, ya. Ya, di sini Allah menyebutkan kafir, berarti orang yang minta syafaatnya manfiyah, berarti dia syirik. Kafir, keluar dari Islam. Humudz zalimun. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan wa syafa'ah musbatah. Dan di sini allati tutlabu minallah, yang diminta langsung kepada Allah, wasyafi, dan orang yang memberikan syafaat mukramun, dia dimuliakan oleh Allah dengan syafaat. Jadi orang yang memberikan syafaat adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Wal masfu' lahu, yang diberikan syafaat adalah man radiyallahu qauluhu, ya, man radiyallahu qaulahu, yang diridhoi Allah perkataannya dan perbuatannya. Jadi amalannya diridhoi Allah, maka dia berhak mendapat syafaat. Adapun orang-orang syirik, maka dia tidak berhak mendapat syafaat. Ba'dal izin, dia di sini ba'dal izin, harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Itu dia yang musbatah. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Ya, tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini perbedaannya antara syafaat manfiyah dan syafaat musbatah. Ini udah tulis ya? Ya, syafaat manfiyah al-manfiyah ya, maksudnya syafaat al-musyrikuna syafaat al-musyrikin al-awwalin, maksudnya syafaat orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung menuju kepada selain Allah, matutlab min dunillah, kan disebutkan situ, maka natutlab min ghairillah,
Berarti misalnya ini makhluk, ya. Mereka langsung menuju doa mereka, permintaan mereka kepada makhluk juga dari selain Allah. Paham? Paham ya? Ini tolak. Maksudnya tolak syafaat. Maksudnya ini syafaat. Ya, itu dia yang manfiyah. Dia makhluk langsung meminta, misalnya berikanlah kami, mudahkanlah kami urusan kami nanti di akhirat. Dia langsung meminta ke makhluk. Misalnya meminta kepada berhala, kepada wali, kepada kuburan, ya orang-orang ahli kubur itu. Nah, mereka menunjukkan permintaan mereka langsung kepada makhluk, ya. Goyah mereka agar didekatkan kepada, maksudnya agar didekatkan kepada Allah. Paham ya? Biqorbi, ditolabil qurbi. Maksudnya tadi kan ditolabil syafa'ah wal qurbah, ya. Maksudnya ini tolak mereka, permintaan mereka untuk meminta al-qurbah wa syafa'ah. Nah, itu yang manfiyah. Paham? Bisa dipahami kan? Jadi permintaan mereka tertuju langsung kepada makhluk terhadap apa yang tidak mampu dilakukan oleh kecuali Allah. Paham? Berbeda dengan syafa'ah al-musbatah. Ya, dia dari makhluk langsung menuju kepada, maksudnya permintaan mereka langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia maksudnya tolaknya, ya. Ada bisa dipahami perbedaannya kan? Kalau manfiyah dia langsung kepada makhluk, kalau yang musbatah dia meminta kepada Allah agar si bulan nanti memberikan syafaat kepada dia. Ya, maksudnya jadikanlah kami dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad nanti pada hari kiamat kelak, ya. Nah, dia meminta kepada Allah untuk menjadikan makhluk, ya, menjadikan makhluk liyakuna syafi'an lahu. Yakuna syafi'an lahu. Ya. Paham ya perbedaannya antara tolaknya ini yang berbeda. Kalau yang manfiyah orang-orang musyrik itu dia langsung kepada musyrik, langsung kepada selain Allah. Ya. Adapun yang musbatah dia meminta kepada Allah agar menjadi orang yang mendapat syafaat nanti di hari kiamat, misalnya syafaat Nabi Muhammad, ya. Syafaat-syafaat orang soleh juga bisa. Nanti ada syafaat anak soleh kepada orang tuanya, ya, syafaat orang penghafal Quran kepada orang tuanya. Nah, itu ada. Ya, akan tapi dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang menjadikan dia manfi, yang menjadikan orang-orang musyrik ini tetap tidak masuk dalam Islam. Kenapa dia syirik? Karena dia menunjukkan tolabnya, yang mana tolabnya ini la yaqdiru illallah. Paham? Nah, makhluk. Walaupun keyakinan mereka hanya untuk kurbah, tapi tetap salah di dalam ininya. Ya, itu dia perbedaannya. Nah, dan syafa'ah al-musbatah tadi disebutkan itu mempunyai syarat. Ya, mempunyai syarat. Kita tulis lagi, ada beberapa syarat yang menjadikan syafaat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya musbatah, ya, diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berarti syafaat manfiyah adalah syafaat yang tidak lengkap syarat-syaratnya. Adapun syafaat musbatah yang lengkap syarat-syaratnya, ya. Syurut syafaat itu ada berapa? 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 5, 4, ya. Pada intinya 2, ya. Al-idnu lisyafi'. Izin, maksudnya izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala kepada syafi', orang yang memberikan syafaat. Seperti siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, diizinkan untuk memberikan syafaat, ya. Sebagaimana nanti pada hari kiamat, ya, orang-orang yang di padang mahsyar, ya,
semua ahlul mauqif semuanya menunggu syafaat. Mereka datang kepada nabi-nabi, kemudian tidak bisa dan pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meminta syafaat. Kemudian Nabi Muhammad terus sujud kepada Allah. Sujud, tidak bangun-bangun sampai dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Irfa ra'sak, ya, wa qul tusma wa wasfa tusyafa, ya. Maka irfa ra'sak, bangunlah, ya, maksudnya bangunlah, kemudian katakanlah maka kamu akan didengar, dan berikanlah syafaat maka kamu akan diizinkan memberikan syafaat. Maksudnya diizinkan, ya. Banyak dalilnya sudah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya izin dari Allah itu adalah syarat untuk syafaat itu menjadi musbatah, ya. Karena kalau dia orang fujar, orang kufar, maksudnya dari kalangan bukan orang soleh, maka dia jelas tidak akan diizinkan memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, bimasfu lahu, ya, ar-ridho, ya, ridho Allah, maksudnya ridho Allah, ya, limasfu lahu, ya, untuk orang yang diberikan syafaat nanti, ya, seperti orang-orang yang senantiasa berdoa untuk diberikan syafaat pada hari kiamat nanti, itulah dia orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang diizinin telah diridhoi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini dua intinya, ya. Kemudian ada yang menambahkan dari ulama, ada yang menambahkan bahwasanya dia harus ahlu tauhid. Ahlu tauhid, ya, wal muslim. Ya. Dia harus ahlu tauhid. Walaupun dia orang yang tukang maksiat, ahlul kabair, fujar, ya, akan tapi masih bertauhid, maka dia berhak mendapat syafaat. Paham? Maka nanti ada syafaat orang-orang ahlul neraka, ada syafaat Nabi kepada orang-orang ahlul neraka untuk dikeluarkan dari neraka, dari kalangan ahlul ma'asi, bukan kalangan orang-orang musyrik. Paham? Jadi syaratnya dia harus ahlul tauhid dan muslim. Maka yang keluar ada satu orang yang keluar, jadi dia orang kafir akan tapi dapat syafaat. Siapa? Satu orang, yaitu yaitu Abu Thalib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi bukan syafaat untuk dikeluarkan dari surga, akan tapi diringankan azabnya menjadi azab teringan. Itu dia Abu Thalib, ya, istisna Abu Thalib. Ya, bahkan Nabi Muhammad ingin memberikan syafaat kepada Abu Thalib untuk memasukkannya ke surga, maka Allah SWT berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, ya. Sampai Nabi Muhammad saja tidak bisa memberikan syafaat kepada ahli syirik. Itu yang ketiga. Ada yang menambah lagi keempat, yaitu kudratun lisyafi'. Maksudnya dia diberikan kemampuan untuk memberikan syafaat, ya. Dan yang pasti ini pada hakikatnya masuk kepada yang pertama, karena yang diberikan kudrah pasti dia telah diizinkan. Paham, ya? Itu syarat syafaat. Maka dia ketika sudah tawaffarat fihi syurut, maka dia menjadi syafaat yang musbatah. Akan tapi kalau lam tatawaffar fihi syurut, maka dia adalah syafaat yang manfiyah. Ya, dan itu dia tentang kaidah yang kedua. Adapun yang terakhir, di sini ada orang-orang yang di sini disebutkan, ya, bahwasanya ada beberapa golongan manusia tentang masalah syafaat ini. Yang pertama, ada yang berlebihan dalam menetapkan syafaat, yaitu dari kalangan orang-orang Nasrani,
orang-orang musyrikin pada zaman Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang sufi, kemudian orang-orang kuburiyun, ya, yang menyembah kubur itu, mereka menetapkan syafaat, akan tapi terhadap siapa saja bisa, asalkan dia, walaupun dia tidak soleh, ya. Jadi makanya ada, kita lihat orang-orang dari kalangan orang-orang sufi Naksabandiyah dan seterusnya, ada yang menyembah Kiai Slamet. Kiai Slamet itu apa? Sapi kan. Nah, itu mereka menyembah, dari mereka meminta syafaat juga, sama saja seperti orang-orang musyrik zaman dulu, ya. Nah, itu dia. Jadi semua saja bisa, bukan ditentukan oleh Allah, ya. Yang penting dia untung-untung dia soleh, yang nggak soleh juga bisa, gitu maksud mereka. Paham? Itu yang berlebihan di dalam menetapkan syafaat, golongan yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang mengingkari syafaat. Jadi mereka mengatakan syafaat itu tidak ada. Tidak ada syafaat Nabi, tidak ada syafaat anak soleh untuk orang tuanya, tidak ada syafaat. Itu dari kalangan orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Kenapa? Karena orang Khawarij dan Mu'tazilah ini, usul mereka ini bertentangan dengan konsep syafaat. Jadi kan kalau syafaat itu mempermudah seseorang nanti di akhirat, seperti yang mendapatkan syafaat Nabi seperti keluar dari neraka, ya kan? Kemudian dipercepat hisabnya, dipercepat urusannya nanti di padang mahsyar. Maka mereka mengatakan untuk ahlul ma'asi, ahlul kabair itu tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Karena ahlul ma'asi terhadap orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah ini adalah kafir, langsung masuk neraka, tidak dapat dikeluarkan lagi. Maka ini berbeda dengan syafaat, maka bertolak belakang, maka mereka menentang syafaat. Paham? Paham konsep mereka, ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan ahlu kabair itu tidak bisa dapat syafaat, ya. Ahlu kabair itu kekal di neraka, di dunia dia kafir. Berbeda dengan Mu'tazilah, kekal di neraka, di dunia dia manzilatun bainal manzilatain. Ya, udah pernah kita bahas dulu kan. Itu yang kedua. Jadi ada yang berlebih-lebihan menetapkan syafaat, ada yang mengingkari syafaat keseluruhan. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka golongan yang ketiga, yaitu mutawassitun, ya, ahlul wasatiyah, yang mana pertengahan, menetapkan syafaat terhadap syafaat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan menafikan syafaat apa-apa yang dinafikan oleh Allah di dalam Alkitab dan Sunnah, ya. Jadi mereka menetapkan syafaat Nabi, ya, kemudian ada syafaat orang anak soleh kepada orang tuanya, ada syafaat para penghafal Quran terhadap orang yang ingin diberikan syafaat, dan seterusnya. Dan mereka menafikan syafaat-syafaat yang dinafikan oleh Allah SWT, seperti syafaat orang musyrik, ya, yang meminta langsung, seperti yang telah kita bahas tadi, ya. Paham ini tentang syafaat, ya. Jadi itu dia tentang syafaat, yang bahwasanya syafaat itu ada yang manfiyah dan ada yang musbatah. Inilah dia yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bisa dipahami, ya, dua kaidah ini. Ini dua kaidah intinya. Kaidah yang pertama, siapa yang bisa mengatakan maksud dari kaidah pertama apa? Gimana maksudnya? Apa inti dari kaidah pertama? Ya, biar ngetes nih paham apa enggak. Capek jadi enggak paham, ya kan. Maksud Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini apa dalam kaidah pertama ini? Ya, apa goyah beliau mengatakan ini adalah kaidah yang besar? Ya, jadi maksudnya adalah orang-orang musyrik, walaupun mereka bertauhid rububiyah dan asma sifat, akan tapi tidak bertauhid uluhiyah, tetap tidak masuk Islam. Itu dia maksudnya. Kebalikannya, kalau dia hanya menyembah Allah akan tapi meyakini bahwasanya ada yang menciptakan selain Allah, itu juga sama saja. Paham? Tidak masuk ke dalam Islam. Itu dia kaidah yang pertama. Adapun kaidah yang kedua, maksudnya adalah pembelaan orang-orang musyrik, bahwasanya mereka tidak menyembah berhala-berhala ini, hanya meminta didekatkan kepada Allah. Intinya hanya kepada Allah, gitu maksud mereka, untuk didekatkan dan disyafaatkan, ya, urusan mereka kepada Allah. Itu dia maksud mereka. Akan tapi ini tetap salah. Kenapa? Karena mereka langsung menunjukkan permintaan mereka kepada makhluk-makhluk tersebut, ya. Berbeda dengan syafaah yang musbatah yang ditujukan kepada Allah.
Maka di sini saya mendatangkan dalil tentang qurbah dan syafaat. Bahwasanya beliau juga menjelaskan bahwasanya syafaat itu tidak semuanya manfiyah. Jadi bukan keyakinan Ahlussunnah mengatakan bahwasanya syafaat itu syirik, bukan. Ya, ada syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi paham ya, ini kaidah pertama dan kaidah kedua. Jadi pemahamannya harus ditegaskan, paham apa enggak? Karena ini dia inti dari matan Qawaidul Arba ini. Adapun yang sebelumnya itu mukadimah, ya. Akan tapi kaidah yang pertama, kaidah kedua ini harus dipahami. Karena dengan kaidah ini kita dapat membedakan yang mana syirik dan batil. Jadi ketika ada syubhat itu langsung bisa dipatahkan. Karena kita telah belajar Qawaidul Arba ini. Paham ya? Itu dia untuk kaidah pertama dan kaidah kedua. Adapun kaidah ketiga ini akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan, insyaallah. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon untuk dimaklumi dan dimaafkan. Ya, adapun sebelum ditutup kita buka sedikit ya, satu atau dua pertanyaan. Silakan Bang Yasal. Nah, tafadhol. Yang pertama tadi kan bahwasanya jika yang pertama para musyrik itu mengakui rububiyah Allah. Iya. Tetapi tidak memasukkan mereka dalam Islam. Karena mereka tidak memiliki tauhid rububiyah, tidak memberikan ibadah itu kepada Allah. Nah, yang kedua, mereka beralasan bahwasanya mereka tahu itu, dan mereka beralasan kami nggak nyembah orang itu kecuali untuk dapatkan syafaat yang kita sendiri. Iya. Nah, sekarang yang syafaat ini kan ada dua jenis. Iya. Yang pertama yang manfiyah, yang mengambil manfaat, yang langsung makhluk minta langsung kepada makhluk itu manfiyah, syirik. Biar makhluk itu minta kepada Allah, maksudnya perantara itu. Iya, tapi dia langsung menunjukkan ke makhluk. Yang kedua, makhluk minta kepada Allah supaya Allah berikan syafaat dia. Ya, makhluk meminta kepada Allah agar si fulan ini memberikan syafaat kepada dia. Iya. Iya, iya gitu. Karena yang membenarkan aja. Iya, hanya menetapkan saja ya. Iya, ya, bagus. Itulah dia agar kita memastikan kita udah paham nggak kepada kaidah pertama dan kaidah kedua ini. Nah, kita tanya tadi. Ya, lihat di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum, Ustaz, apakah orang Muslim yang meminta syafaat dan keberkahan kepada orang soleh yang sudah mati dan masih hidup? Ya, maksudnya misalnya dia minta kepada yang sudah mati, ya, kepada kuburan, atau yang masih hidup, ya, dikatakan sebagai orang kafir? Tidak. Ya, ini ditafsir. Kita harus mentafsir kalau menghukumkan sesuatu. Ya. Ketika dia meminta kepada orang yang telah mati, maksudnya dia meminta ke kuburannya, berarti itu jelas kesyirikan. Berarti dia adalah syafaat yang manfiyah. Ya. Doanya adalah doa kesyirikan. Ya. Sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Karena pada hakikatnya mereka menyatakan bahwasanya penghuni kubur ini dapat mendapatkan manfaat dan madorot dan dapat mendengar doa mereka. Ya. Itu dia. Maka ini adalah kesyirikan karena dia telah mati dan tidak mampu. Akan tapi boleh nggak meminta syafaat kepada orang yang masih hidup? Ya, kita tafsir lagi. Ya, kalau ditulis lagi nanti habis waktunya. Kita tafsir bahwasanya kalau dia meminta kepada sesuatu yang layak bilu illallah, misalnya memasukkan ke surga yang tidak mampu dilakukan kecuali Allah. Ini orang hidup, hadir, masih hidup, kemudian hadir, soleh lagi. Kita minta untuk dia agar dia memasukkan kita ke surga, paham ya? Itu adalah kesyirikan, adalah syafaat yang manfiyah. Kenapa? Karena itu adalah perkara la yaghfiru illallah. Paham? Nah, itu dia, tidak bisa. Nah,
Akan tapi kalau misalnya kita meminta kepada orang yang masih hidup dan hadir soleh, akan tapi minta untuk dipermudah urusannya, ngurus KTP. Misalnya rupanya orang ini dia tukang ngurus di kantor lurah atau di RT, ya. Maka ini adalah sesuatu yang yaqdiruhul makhluk. Maksudnya makhluk sini al-insan, ya, yang dapat dilakukan manusia kan. Nah, berarti dia boleh di situ. Karena kenapa? Karena ini bukan termasuk ibadah. Nanti kembali lagi nanti ke permasalahan doa, bahwasanya yang dikatakan ibadah itu ketika yang diminta itu tidak dapat dilakukan kecuali Allah. Akan tapi kalau dia meminta sesuatu yang dapat dilakukan oleh makhluk, oleh manusia, maka ini maksudnya bukan ibadah. Dan bukan ibadah ketika ditujukan kepada selain Allah, maka itu tidak syirik. Kalau dia masuk ke dalam ibadah dan ditujukan kepada selain Allah, maka itu kesyirikan. Paham? Jadi kalau dia seseorang meminta terhadap perkara yang tidak dapat dilakukan kepada kecuali Allah, tidak dapat dilakukan kecuali hanya Allah yang dapat melakukannya, itu terbagi dua. Nanti dia menjadi syirik kalau dia tujukan kepada selain Allah, akan tapi dia bisa menjadi muwahhid kalau dia ditujukan hanya kepada Allah. Dan kemudian ketika dia meminta syafaat kepada sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk, maka ini bukan ibadah, ya, maka ini jaiz, ya. Paham? Itulah dia syafaat. Maka syafaat ini dia nanti akan masuk atau berdekatan dengan doa. Yang mana doa ini telah kita bahas pada matan usul salasa. Nanti ada doa yang bolehkan, ada doa yang tidak dibolehkan. Paham ya tafsirnya? Ya, mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.